Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mister Is ya. Kita di channel Perangkat Guru. Hari ini Mister mau mengajak teman-teman untuk mengenal apa itu game Blockly Game ya. Apa itu Blockly Game? Blockly Game itu sebenarnya lebih dari sekedar game. Lewat permainan ini, anak-anak bisa belajar cara berpikir komputasional. Anak-anak belajar dekomposisi saat memecah masalah, bisa belajar pola ketika menemukan langkah berulang, atau abstraksi untuk menyederhanakan masalah perintah, hingga algoritma saat menyusun langkah yang tepat. Semua itu dilakukan sambil bermain, sehingga anak belajar logika tanpa merasa sedang belajar rumus yang ribet. Bagi para pengajar, manfaatnya juga besar sekali. Pertama, Blockly Game itu gratis dan bisa digunakan online ataupun offline. Jadi aplikasinya itu bisa di-download dan diinstal di komputer. Nah, bisa dijalankan tanpa koneksi internet. Terus yang kedua, strukturnya itu bertahap. Kita gampang ya, bisa disesuaikan dengan kemampuan siswa. Saya sudah mencoba mengajarkan anak-anak logikanya dari kelas 2 sampai kelas 6 ya, dengan berbagai pencapaian levelnya. Mereka belajar coding jadi lebih fun, interaktif, dan pastinya bikin anak-anak semangat. Lalu yang ketiga, membuat pelajaran jadi lebih menarik, interaktif, dan menyenangkan. Dan yang paling penting, Blockly Game itu mempersiapkan anak-anak untuk melangkah dari block programming ke arah program yang berbasis teks di tahap berikutnya. Jadi intinya Blockly Game itu bisa menjadi jembatan saat anak-anak siap masuk ke dunia program beneran nantinya. Nah, video kali ini Mister mau menjabarkan dan menjelaskan ada pola apa saja dan bagaimana logikanya di setiap level di permainan 1 dan 2 dulu ya. Yuk kita coba tonton sampai habis agar kalian juga bisa belajar mengasah pola berpikir komputasional kalian. Kita mulai ya. Baik, di sini Mister mulai ya dari awal. Sebelumnya kita bisa ganti dulu dengan bahasanya dengan bahasa Indonesia kalau emang mau silahkan. Nah, di sini kita akan mulai dari urutan pertama ya, teka-teki. Di teka-teki ini kita disuruh melampirkan gambar jumlah kaki dan ciri-cirinya. Nah, jadi contohnya sini ada gambar bebek, kakinya 2, paruhnya, ciri-cirinya ada paruh dan bulu unggas. Oke ya, kita masukkan ya. Kita mulai. Di sini kita bisa mengajarkan anak-anak untuk berpikir komputasional. Bagaimana mencocokkan ciri-ciri dari hewan-hewan tersebut. Misalnya kucing, kita cari gambarnya kucing. Lebah, kita pilih lebah. Bebek, masukkan ke bebek. Ini siput, masukkan ke gambar siput. Lalu kita pilih kakinya. Kucing kakinya 4. Lebah ini kakinya 6. Bebek ini kakinya 2. Dan siput ini kakinya 0 ya. Nah, di sini pun kita bisa mengajarkan anak-anak tentang alam ya, bagaimana menggambarkan ciri-ciri dari hewan-hewan yang ada di sini. Untuk bulu unggas kita bisa masukkan ke ciri-ciri bulu unggas. Lendir ini kita masukkan ke dalam siput. Bahkan beberapa anak itu belum tahu apa itu lendir ya. Tempurung pun mereka belum paham apa itu tempurung. Kita bisa menjelaskan bahwa tempurung itu adalah rumahnya si siput. Lendir ini selalu basah badannya. Bulu mamalia. Nah, ini juga sebagian anak juga belum tahu mamalia itu apa. Mamalia adalah binatang menyusui. Jadi kalau bulu mamalia itu cocoknya masuk ke dalam kucingnya. Lalu kumis. Nah, kumis pasti cuman punya si kucing ya. Madu ini masuk ke dalam lebah. Paruh. Nah, paruh juga banyak anak-anak yang belum paham. Kita bisa menjelaskan ke mereka ya bahwa paruh ini adalah mulutnya unggas. Jenis unggas namanya paruh. Berarti paruh ini adalah ciri-ciri dari bebek. Penyengat itu adalah ciri-ciri dari si lebah. Nah, setelah kita cocokkan semua, lalu kita periksa jawabannya.
Sempurna, semua blok sudah benar. Maka kita pencet OK. Setelah teka-teki, kita masuk ke fase kedua ya, fase labirin. Nah, di sini kita belajarnya algoritma ya dan pola lebih banyaknya. Jadi kita belajar bagaimana membuat langkah-langkah untuk si orang ini mencapai ketujuannya. Di sini dibilang tumpuk beberapa, move forward. Move forward ini bergerak maju ya, karena kita sudah ganti ke bahasa Indonesia. Jadi dia tulisannya bergerak maju. Tumpuk beberapa move forward blok bersama-sama untuk membantu saya mencapai tujuan. Di sini kira-kira ada 2 langkah ya, karena setiap putih ini sepertinya satu langkah. Ini ada 2 langkah, jadi kita tumpuk saja. Bergerak majunya ada 2 kali dan lalu kita jalankan programnya. Ya, berhasil ya. Apakah Anda siap untuk level 2? Tentu. Kita lanjut ke level 2. Di sini terlihat ya, kita harus perintahnya cuma ada ini, bergerak maju, belok kiri, belok kanan. Nah, kita harus bikin tumpuk nih. Langkah-langkahnya apa? Di sini terlihat bergerak maju, lalu belok dari sini, belok ke kiri. Lalu dia bergerak maju sekali. Dari sini belok ke kanan. Lalu dari sini mencapai tujuan dia harus bergerak maju 1 langkah. Ini masih gampang ya. Nah, kita lanjut level 3. Anda memiliki 1 blok tersisa. Berarti kita hanya bisa menambahkan 1 blok ya. Di sini diperintahkan capai ujung jalan hanya menggunakan 2 blok. Gunakan repeat untuk menjalankan blok lebih dari sekali. Nah, di sini sudah mulai menggunakan perulangan ya. Nah, kita bisa mengajarkan anak-anak apa sih maksudnya perulangan itu. Jadi di sini ada perintah repeat until sampai tujuan ya. Titik ini adalah tujuan. Ulangi sampai tujuan. Apa yang dikerjakan adalah do bergerak maju. Jadi kita tinggal, karena di sini sudah tinggal memiliki 1 blok, kita tinggal masukkan ini ke dalam bergerak maju. Nah ya, jadi bergerak maju nih akan terus berulang. Dia akan terus bergerak maju sampai until ketemu dengan tujuannya. Kita cek ya. Jadi bagaimana menjelaskan ke anak-anak untuk sebuah perulangan, konsepnya seperti ini. Selamat, Anda siap level 4? Oke ya. Kita lanjutkan. Kita lanjut ke level 4. Di sini Anda memiliki 4 blok tersisa. Nah, jadi kita tidak bisa menggunakan banyak-banyak ya, berarti hanya 5 blok yang bisa kita pakai. Bagaimana caranya? Kalau kita menggunakan semua blok rasanya tidak cukup ini, kebanyakan ya, lebih dari 5. Jadi kita bisa gunakan, Anda dapat memuat lebih dari 1 blok di dalam blok repeat. Di dalam blok repeat ini kita bisa isi banyak ya, bukan cuma bergerak maju berarti. Sini kita bisa mengajarkan. Kita bisa mengulangi beberapa perintah dalam 1 pengulangan. Jadi kalau di sini hanya bergerak maju saja ya. Kita contoh nih tes ya. Kalau ini hanya bergerak maju saja, terus cuman nggak ketemu tuh, karena masih logikanya masih salah ya. Jadi kita harus tambahkan. Kita lihat polanya. Sebenarnya di sini ada pola yang sama. Maju, belok kiri, maju ke atas, belok kanan. Nah, lalu dia polanya sama, maju, belok kiri, maju, belok kanan, begitu seterusnya. Sampai 4 kali. 1, 2, 3, 4. Maka sudah pasti ya kita bisa membayangkan bahwa kita sudah bisa mengerjakan ada perintah perulangan 4 kali.
kita tinggal buat bergerak maju, lalu belok kiri, tambahkan bloknya, bergerak maju lagi, lalu belok kanan. Nah, gini ya. Sini sudah ada 5 blok. Kita sudah memilih sudah semua kita pakai dari 5 blok tersisa. Jadi 4 langkah ini akan diulangi terus sampai dia menuju garis finish ya. Repeat until, mengulangi terus sampai menuju garis finish. Apa yang diulangi adalah bergerak maju, belok kiri, bergerak maju, belok kanan. Jadi dalam satu ini, satu pekerjaan diulangi terus sampai dia menuju garis finish. Kita tes ya anak-anak ya. Maju, maju, belok. Nah, ini diulangi terus nih sampai dia menuju bertemu garis finish. Anda menyelesaikan level ini dengan 6 baris JavaScript. Contohnya JavaScript seperti ini ya. Nah, untuk anak-anak SD mungkin belum sampai pemahamannya ke sana, tapi nanti perlahan-lahan mereka akan bertransformasi dari program blocking code ke bahasa scripting. SMP nanti mulai belajar pelan-pelan, SMA sudah mulai menggunakan bahasa scripting. Kita mulai yang level 5 ya. Anda memiliki 4 blok tersisa. Nah, kira-kira apa ya? Di sini terlihat ya, jalan 2 kali, lalu belok kiri, lalu sini perjalanannya panjang nih. Nah, kita coba bikin dulu yang perjalanannya panjang dari sini ke sini, bergerak maju sampai finish. Tapi di sini kita tinggal menggunakan 3 blok tersisa. Maka kita harus apa dulu? Karena tidak cukup bloknya, karena tidak cukup bloknya, kita bikin dia bergerak maju 2 kali. Lalu dari sini belok ke kiri. Dan kita tambahkanlah yang pengulangan sampai menuju garis finish. Nah, sudah 0 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 blok kita menuju garis finish. Kita tes ya. Nah, dari sini dia mengulangi terus sampai menuju garis finish. Oke. Level 6. Nah, di sini kita sudah mulai ada penambahan ya, penambahan perintah. Sebuah blok if akan melakukan sesuatu hanya jika kondisi benar. Coba belok kiri jika ada jalan ke kiri. Nah, maksudnya gitu ya. Sini ditanya, jika ada beloknya bisa kita tentukan apakah ke depan, belok kiri apa belok kanan. Jadi jika ada arah belok, maka kerjakan beloknya kemana. Anda hanya memiliki 4 blok tersisa. Di sini kelihatan ya. Sini kita belajar pola. Polanya adalah kalau kita perhatikan, orang ini selalu beloknya ke kiri. Sini kiri, sini kiri, sini kiri, sini kiri. Nah ya. Lalu apa yang kita bisa kerjakan? Kita menggunakan repeat until, bergerak maju. Lalu di tengah jalan kita bisa buatkan kondisi ini. Jika ada arah belok kiri, maka apa yang dikerjakan? Maka kita perintahkan dia untuk belok ke kiri. Ini kelihatan ya? Repeat until, bergerak maju. Bergerak maju 1, lalu dia cek apakah ada belok kiri, maka belok kiri. Kalau nggak ada, dia kembali ke atas pengulangannya, bergerak maju lagi. Ditanya apakah ada belok kiri, tidak ada, maju lagi. Apakah ada belok kiri, tidak ada, maju lagi. Sampai di ujung dia menanyakan apakah ada belok kiri, ada. Kalau ada berarti kondisinya terpenuhi. Dia kerjakan do belok kiri, maka pada saat di ujung sini dia sudah memutar belok ke kiri. Lalu kembali ke atas, bergerak maju lagi. Nah, perintah itu dijalankan terus menggunakan repeat until sampai menuju garis finish. Kita tes ya.
Nah, cek dulu, cek kiri ada nggak, belok kiri, gitu terus. Selamat, Anda menyelesaikan level ini dengan 6 baris JavaScript. Nah, sekarang level 7 ya. Kita coba level 7 ini. eh, Sebenarnya prinsipnya sama ya dari yang sebelumnya. Kita coba lihat polanya dulu nih. Dia jalan terus, lalu ketemu persimpangan, belok kanan. Ketemu persimpangan, belok kanan, ketemu persimpangan, belok kanan lagi. Nah, kelihatan polanya ya. Berarti eh, si orangnya ini selalu belok ke kanan. Nah, jadi kita bisa bikin algoritmanya seperti ini ya. Repeat until, dia mengulang terus sampai tujuan, bergerak maju. Di tengah jalan kita selalu cek apakah ada arah belok ke kanan. Kalau ada, maka dia akan belok ke kanan, kita perintahkan. Kalau tidak ada, dia akan mengulang lagi ke atas, naik, bergerak maju lagi. Ada belok kanan, tidak ada lagi, maka dia akan ke atas lagi, mengulangi terus sampai bergerak maju sampai dia ketemu dengan tujuannya. Apabila ada belok kanan, maka kita perintahkan dulu dia belok kanan, baru bergerak maju. Kita tes ya. Nah, cek lagi, cek ada, oh dia lah belok kanan. Tuh, setiap jalan dia selalu mengecek. Ada perintah cek belok kanan. Nah, oke, sampai ketemu finish. Oke, kita lanjut level 8. Nah, di sini kita coba lihat polanya, anak-anak ya. Kita hanya bisa menggunakan 10 blok ya, 9 blok tersisa sama ini. Di sini kelihatan ya, ada belok kiri, ada belok kanan. Nah, kalau tadi kan hanya belok kiri dan hanya belok kanan, sekarang ada belok kiri dan belok kanan. Gimana caranya? Sama, tinggal kita tambahkan saja kondisinya. Kita coba ya, repeat until tujuan, sampai ke tujuan bergerak maju. Kita tambahkan, jika ada arah belok kiri, maka kita suruh dia berbelok kiri. Lalu kita tambahkan lagi kondisinya, jika ada arah belok kanan, maka dia belok ke kanan. Nah, segini aja ya, cukup ya. Walaupun masih ada 4 blok tersisa, kita tes ya. Nah, tuh belok kiri, dia ke kiri. Apakah ada belok kanan? Tidak ada, maka dia terus. Tuh, jadi semua kondisinya diperiksa dulu sama dia. Tuh, belok kiri, belok kanan. Nah, sampai ke tujuan. Sip, gampang ya. Kebayang sudah ya, kayak gini. Nah, sekarang kita coba nih. Di sini ada tambahan if else, belok akan melakukan satu hal yang lain. Jadi perintahnya adalah jika ada arah belok kemana, kerjakan apa, atau lainnya kerjakan apa. Pokoknya salah satunya terpenuhi, maka dia akan mengerjakan apa yang kita perintahkan. Nah, gimana caranya ini? Kita coba repeat ya. Bergerak maju, kita tambahkan ini. Kita cek, ini polanya selalu ke kiri. Ya. Polanya ke kiri, cuman di sini ada persimpangan. Kalau kita cek dulu ke kiri, apakah ada kiri? Ke kiri. Apakah ada kiri? Kiri. Kalau enggak, ke kanan. Kita tes ya.
apakah ada belok kiri, maka dia belok kiri. Jika tidak, dia lurus. Ketika tidak, dia akan bergerak maju. Nah, karena kondisi polanya hanya belok kiri dan maju ya, tidak ada belok kanan. Kita tes ya. Kalau ada kiri, dia belok kiri. Oh, ada belok kanan ternyata ya. Oh iya, ada belok kanan itu. Muter-muter aja dia. Salah ya. Kita kembali, ternyata algoritmanya salah. Nah, di sini setiap anak melakukan kesalahan, dia akan memeriksa salahnya di mana. Jadi ini adalah bagian dari debugging ya. Kalau di program itu, membuat program itu selalu ada salahnya. Oh, kita debug nih, salahnya di mana nih? Ayo kita cari gitu. Hampir sama prinsipnya dengan bermain algoritma ini. Kalau salah, kita cari lagi salahnya di mana. Kita ulang lagi, kita lihat lagi ininya yang perbaiki lagi yang baiknya di mana. Sekarang ternyata bukan left ya. Jadi kita coba perhatikan, kalau ada arah maju ahead, maka maju. Jika tidak, belok kiri. Oh, kita coba nih ya. Kita tes. Nah, jika ada arah maju, dia maju saja. Kalau enggak, baru belok ke kiri. Jadi logika algoritmanya hanya seperti ini ya, anak-anak ya. Nah, sekarang kita lanjut ke level 10. Nah, ini agak rumit nih ya. Saya coba di anak-anak SD kelas 2, kelas 5 dan kelas 6 itu tidak semuanya bisa. Jadi rata-rata hanya maksimal sampai di level 9. Tapi ada satu yang mencoba-coba, dicoba semua, akhirnya ketemu juga hasilnya, walaupun dia juga bingung menjelaskannya. Nggak apa-apa, tapi dengan begitu kita mengajar kalian. Nggak apa-apa, dengan begitu kalian belajar ya bagaimana cara mendebug sebuah aplikasi atau game. Kita coba ya. Memiliki 9 blok tersisa. Jadi kita akan coba lihat. Pertama kita jalankan dulu repeat until, bergerak maju sampai finish. Tapi di tengah jalannya kita ada pengecekan ya, dengan menggunakan kondisi if. Pertama kita masukkan dulu kondisi jika ada arah ke maju, ke muka, ahead ya. Di sini kita tanya dulu apakah ada belok kiri. Kalau ada, maka belok kiri. Kalau nggak ada, dia menuju maju. Tapi pada saat di sini harusnya belok kanan ya. Berarti kita cek dulu cek dulu ya pada saat di sini apakah ada perintah ke kanan, ada arah ke kanan. Kalau ada, maka kita perintahkan dia untuk belok kanan. Nah, lainnya kita cek lagi di sini apakah ada belok kiri. Kalau ada, maka dia belok ke kiri. Ini kita tambahkan ya. Kiri, maka dia perintahkan belok kiri. Nah, kalau kita lihat di sini ya, maju, apakah ada belok kanan? Tidak ada. Apakah ada belok kiri? Dia kiri. Terus dari sini, apakah ada maju? Ada. Tapi cek dulu apakah ada kanan, dia ke kanan. Nah, ini ke kanan dulu. Di sini apakah ada maju? Kalau nggak ada ke kanan, nggak ada ke kiri. Nah, sampai sini tidak ada ketemu dengan arah ke muka, berarti dia akan ke bawahnya.
Nah, kita cek di sini apakah ada perintah ke kiri, maka dia kita perintahkan ke kiri. Kalau tidak, dia akan belok ke kanan. Nah, kita cek ya, kita tes. Kita coba tracing algoritmanya. Di sini pertama dia bergerak maju sampai menuju garis finish. Nah, sambil jalan dia bertanya apakah ada jalan lurus. Dicek, kalau ada, dia akan masuk ke perintah yang blok di dalamnya. Ya. Kalau tidak ada, dia akan pindah ke lainnya, perintah lainnya. Seperti ini ya. Kita coba tes dulu, jalanin. Nah, sampai sini, sampai di tengah sini dia bertanya, apakah ada jalan lurus? Ada. Maka dia masuk ke kondisi yang perintah di dalamnya. Lakukan, kerjakan perintah di dalamnya. Di sini ditanya apakah ada jalan ke kanan. Dicek tidak ada jalan ke kanan ya. Berarti dia mengerjakan perintah selanjutnya, yaitu dia mengecek apakah ada jalan ke kiri. Ternyata ada. Nah, maka dia kerjakan perintah belok kiri. Ini masuk ke dalam sini nih ya. Setelah itu, setelah perintah ke kiri, setelah dia belok ke kiri, maka maju terus. Sampai di persimpangan 4 ini, dia bertanya apakah ada jalan menuju lurus? Ada. Maka dia cek dulu, apakah ada jalan ke arah kanan? Ada, kondisinya terpenuhi, maka dia mengerjakan belok kanan. Setelah itu dia keluar dari perintah. Dia jalan ke arah kanan. Nah, sampai di sini, pertigaan di sini, dia cek apakah ada jalan ke kanan. Ternyata tidak ada, maka dia jalankan perintah lainnya, yaitu dia bertanya lagi apakah ada jalan ke kiri. Di sini ada jalan ke kiri ya, maka dia belok ke kiri. Lalu terus sampai pertigaan berikutnya. Di pertigaan ujung tidak ada jalan ke depan ya, hanya ada kiri dan kanan. Maka di sini kan apakah ada arah ke depan? Tidak ada, maka dia masuk ke perintah else-nya lainnya. Nah, di sini dia akan cek lagi masuk apakah ada jalan ke kiri. Ternyata ada, maka dia belok ke kiri. Nah, setelah di ujung dia cek lagi apakah ada jalan ke depan. Tidak ada, masuk sini ke lainnya, ke else. Apakah ada jalan ke kiri? Tidak ada, maka perintahnya adalah belok ke kanan. Gitu ya teman-teman. Sudah di level 10 kita berhasil memecahkan algoritma Blockly dari labirin. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Nanti kita akan sambung lagi di video selanjutnya untuk mencoba algoritma dari yang ketiga ini, burung ya. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.